Intinya 4 aja. Zikir itu martabatnya 4. Al-ula, yang pertama, zikrul lisan wa huwa zikru la ilaha illallah. Pertama zikir lisan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir ini boleh pelan, boleh nyaring. Yang kada boleh kan mulut-mulut bakuriak. Jadi la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau dalam hati, dalam hati bersuara atau di pelan. Nah ini zikir, ini yang kita anukan zikir lisan. Zikir lisan itu la ilaha illallah, itu yang pertama. Nah ini memulai melatih dengan sering zikir lisan, maka suara yang kita keluarkan itu kita telinga menyampaikan ke hati kita, hati menyampaikan ke sirnya kita, dan terus itu. Nah harus memang dimulai dengan zikir lisan dulu, la ilaha, minimal pahala muntung dapat. Kemudian yang kedua, martabat yang kedua, as-saniyah zikrul qalbi, zikir hati. Zikir hati, al-musamma zikrul jinan. Disebut juga zikir hati ini zikir jinan, ya hati sanubari. Wa zikrul lisan miftahu zikril qalbi. Nah, zikir lisan tadi, la ilaha illallah yang bersuara tadi, itu pembuka bagi zikir hati. Kuncinya zikir hati tadi harus ada zikir lisan dulu, kada mau serta merta ke zikir hati. Wa zikrul qalbi Allah Allah Allah. Wal lisan ma'a zikril qalbi sakinah ma laha harakah. Adapun dan zikir lisan bersama dengan zikir hati sakinatan. Jadi zikir lisan dengan zikir hati itu hal keadaannya tenang. La harokata laha, la ma laha harokah, tidak bergerak, tidak ada gerakan. Zikir hati beserta zikir lisan. Jadi kalau orang zikir hati dengan zikir lisan, inya kalau zikir lisan kan ada gerakannya. Nah, gerakan-gerakan yang ada itu ya, ada yang la ilaha illallah. Itu kan ekspresi orang ada torekahnya orang tuh. Nah, kalau usah dibahas tuh, yang penting inya orang berzikir tadi. Nah, zikir lisan dengan zikir hati bersamaan tenang, ya. Zikir lisan dan zikir hati tenang, malaha harokah, tidak ada gerakan. Setelah zikir lisan baru zikir hati, Allahu Allah, Allahu Allah, atau Allah Allah Allah. Di dalam hati itu zikir hati, timbang-timbang pikir yang lain. Nah inilah kalau orang sudah zikir lisan, hantu kada mau bebarak. Kalau zikir hati sudah ada, kada mau kerasukan hantu. Mustahil orang itu kerasukan. Zaman kerasukan, wah ini kan kerasukan berjamaah, kerasukannya orang sembahyang berjamaah. Ada ini kerasukannya berjamaah. Kada mau, karena kada mau hatinya kosong. Nah, karena kalau orang sudah banyak zikir kepada Allah, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman hatinya benar-benar tenang, ketahuilah dengan berzikir Allah kepada Allah itu benar-benar membuat hati orang tenang. Nah, kada mau kerasukan jin. Amun kerasukan jin untung. Kalau kerasukan dunia sampai kemati, kerasukan dunia bisa su'ul khotimah, naudzubillahi min zalik.
Nah, maka kita disuruh banyak-banyak beringat kepada Allah, berzikir kepada Allah. Kemudian zikir lisan sudah, hanya zikir lisan la ilaha illallah, zikir hati Allahu Allah. Lalu yang ketiga, martabat yang ketiga, zikir hati, imbah dari hati, zikrul ruh. Zikir ruh. Wa miftahu zikrul wa miftahuhu zikrul lisan wa zikrul qalbi ma'an. Jadi zikir ruh ini pembukanya hendak sampai ke zikir ruh, yaitu dengan zikir lisan dan zikir hati secara bersamaan. Zikir lisan, zikir hati sudah beres, hanya zikir ruh otomatis tuh. Wa makna zikrir ruhi, makna zikrir ruhi anna kulli mambitin sya'ratin yaqulu Allah 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 wa min hadza zikri wa huwa zikrur ruh yasma'u dzakir dzikra jami'atul kainati bi izni rabbih. Jadi makna zikir ruh itu sesungguhnya semua tempat tumbuhnya rambut itu bepandir Allah Allah Allah. Dan dari zikir ini, yaitu zikir ruh, mendengar orang yang berzikir akan zikir semua alam semesta dengan izin Tuhannya. Jadi kalau orang zikir lisan, zikir hati, zikir lisan la ilaha illallah, zikir hatinya Allah Allah Allah, bersamaan dua-duanya. Setelah bersamaan itu hanya masuk zikir roh, tapi panjang sudah dulu itu. Hanya zikir roh ini seawakan tempat-tempat tumbuhnya rambut, bahkan ini seluruh lubang pori-pori ini ya, berzikir bisi muntung semana berzikir. Karena bari ada salah seorang aulia ya memperlihatkan tubuhnya itu pas dilihat, siup yang melihat ya, dibukakan kalau kita kan diperbesar itu, nah tapi melalui kekuasaan Allah Ta'ala, kada pakai alat pang, cuma Allah Ta'ala memperlihatkan karomahnya seorang wali itu. Begitu melihat siup yang itu, karena ini bepandir semuaan zikirnya ini. Nah orang ini, para aulia ini berada sudah di makam wahidah, jadi zikir terus. Nah kita hendak umpat sidin lah, jangan maksudnya umpat sidin karena sini assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung sin kada berdoa kada apa sidin sudah jadi. Dan sidin kada bakal hendak kayak itu, sidin kada berdoa kada apa bukan karena hawa nafsu, karena memang gawian sidin semuanya jadi pahala. Amun kita jangan umpat melihat sidin. Nah dilihat ada lagi kaedah agama yang memang menyuruh kita untuk menuju di sini, cuma digawi dulu kayak ini. Nah zikir lisan pembukanya, zikir hati, zikir hati pembukanya zikir lisan. Kada kawa kita zikir hati kalau lisan kada biasa. Kemudian zikir roh kada kawa kita dapatkan kecuali orang lolos sudah zikir hati dengan zikir lisan dengan zikir hati, anyar dapat zikir roh yang mendengar semua zikir-zikir sealam semesta ini. Nah dengarnya kalau para aulia itu, tapi biasanya kada tergoda para aulia, para wali biasa jalan-jalan ke hutan itu semua dedaunan yang ada mengandung obat. Ujar daun ini bepandir nang kaya bepandir tuh. Nah wallahualam apa melalui ilham atau kita kadang tahu apakah melalui ilham, melalui tanaman-tanaman itu bepandir tuh ulun obat ini, ulun obat itu, obat ini. Nah jadi dilewat. Nah para aulia dilewati aja itu, karena memang bukan itu tujuan mereka. Untuk yang dituju adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dunia.
Kalau nya singgah di situ, nah ya jadi penambah mau bati orang salah lah, itu kada salah, cuma nilainya jauh dengan apa yang ada pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah mudah-mudahan kita termasuk orang yang senantiasa istiqomah zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah kita jangan langsung ingat, benar kita pakai adab-adab kita terhadap para ulama kita, para tetua kita yang dahulu ya. Sekalipun kita sudah memang kita mengingat akan menerai pada para dai-dai yang terkenal ya. Mungkin ente dibesarkan oleh media, oleh YouTube, oleh Instagram, oleh Facebook, dibesarkan itu. Kita jangan langsung ganal dada berbusung banu dada, diingati mungkin kita lebih terkenal daripada ulama-ulama terdahulu. Nah, misalnya aja kayak itu, nah ulun manuakan misalnya abah guru sekumpul ada berzikir hu langsung dimentahkan, beringat-ingat siapa ikam, siapa guru sekumpul, kayak itu nah maksud kita. Kadusa kita kalau kada paham mauquf. Kalau ada masalah itu ini bertentangan dengan aku, tapi yang berpandir ini ulama besar, jangan kita memposisikan sama dengan Sidin ulama besar, tuha lagi keturunannya para darahnya luar biasa. Nah kayak apa itu hati kita jaga. Perlu mah belajar, disuruh ilmu adab. Bukan hanya terkenal kita orang masyhur bahaya loh. Orang penampilan itu kan harus siap berataan tuh, apalagi tampil. Nah harus jalannya yang paling aman tunduk taat dengan para ulama kita terdahulu. Nah kitab-kitab banyak kok, sampean kan bisa baca kitab banyak, kitab-kitab para ulama kita yang terdahulu itu yang dipakai. Nah itu ada di kitab. Berapa ikam membaca kitab, ya kan? Kadada seberapa kita, amun ulun kan kadada apa-apanya dengan bubuhan yang hebat-hebatnya itu. Memang bagus pun orangnya, akhlaknya. Cuma kadang-kadang kalajuan, ujar Banjar itu kalajuan kan. Kalau guru laju, memang laju, mana super laju. Ibarat tapi Sidin memang bisa mengendarai sepeda motor. Ente memegang motor aja kada biasa, lalu membawa motor yang dibawa oleh Valentino Rossi, ngebut pulang pasti tergugur. Nah jadi kayak umpat aja numpang dengan para ulama kita, dihormati ulama-ulama terdahulu nih itu. Nah itu satu. Yang kedua, contoh kalau ente berataan membuka hadis atau ada keterangan-keterangan di buku tertentu, bukan di buku hadis ya. Di buku tertentu misalnya, ini misal tapi langsung sebenarnya ini membicarakan tentang hadis nur Nabi Muhammad. Hadis nur, membicarakan hadis nur, mungkin ada buku tertentu membahas bahwa hadis itu maudhu, hadis itu kadada, hadis itu kadada. Jangan langsung dipercaya yang itu. Jadi nang kayak apa caranya? Oh ternyata ada, misalnya Sohibul Maulid Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habasyi, di dalam Simtud Durar itu ada kalau itu qala ya Jabir inna Allah khalaqa qabla al-asya'i nura nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nurih, tentang hadis nur Nabi Muhammad. Itu Sohibul Maulid. Kadusa lagi bercari ide lain karena menghormati ulama. Kada mungkin sekelas Sohibul Maulid Al-Habib Ali, murid Sidin aja wali-wali besar berataan. Kadusa bercari untuk mengawali langsung aja plek hadis nur memang dasar ada, selesai. Kadusa membahas kada ada dibunguli orang Yahudi apa segala. Ente siapa memberikan penilaian hadis? Ikam membuka nilai hadis lah, hadis yang ada
Hadis yang ada dinilai dengan kisah orang juga. Hadis ini palsu, ini semua maudhu'nya. Orang kadang-kadang hadis ini palsu, sambatnya palsu aja lagi, kada cocok dengan otaknya. Padahal orang hendak memberikan penilaian hadis itu ada ngaran kitab-kitabnya. Membuka kitab itu dulu, hanya menentukan nilai hadis itu. Apakah hadisnya sahih, hasan, atau aja mungkoti hadisnya dan lain sebagainya. Ada hadisnya yang hadis kitab-kitabnya Jarah wa Ta'dil, Mizanul I'tidal, ada lagi Tahdzibut Tahdzib, kitabnya yang itu spesial membicarakan tentang perawi hadis dan memberikan penilaian terhadap hadis. Hanya ente ya kada pernah melihat kitabnya, nah kayak apa memberikan penilaian terhadap hadis? Apalagi memberikan penilaian terhadap para ulama-ulama kita yang memang mereka itu betul-betul paham di hadis. Antik kalau ente murid kelas 1 menilai hanya kelas 1 masuk, hanya kelas 1 yang dinilai guru di SD, kan jauh ente. Nah kayak itu kita beradab dengan ulama terdahulu. Nah demikian juga zikir-zikir ini lah dijelaskan sini kenapa sini bisa memberikan penilaian terhadap zikir, memberikan martabat zikir, karena ilmunya, karena amalannya, karena tarekohnya, sehingga diberikan pemikiran seperti ini. Dan ini masing-masing martabat ini ya, zikir lisan, zikir hati, zikir roh, hanya terakhir zikir sir. Nah ini semua melalui tahapan berdasarkan dalil Nabi, lalu diamalkan, lalu dapat ini. Nah ini sidin anak mempercepat kita supaya jangan uyuh. Nah ini yang sudah aku dapat, nah ikam tinggal mengamalkan aja lagi, kada bercari kayak itu. Sedangkan itu aja kita kada kawa. Jaga benar lah, hati-hati benar. Kan banyak, berapa kali loh kami, bahkan sampai pernah kami datang, sampai pernah di Sumatera hendak kami datangi sidin ke Jakarta. Ada yang di Jakarta meninggal duluan orangnya, keburu meninggal. Anak memadahkan benar ada kada pernah anak merasa bertinggi-tinggi, kada memadahkan, bayi ingat-ingat Bapandir, bayi ingat-ingat. Nah itu bisa kelupaan, bisa kelimpanan. Dan kami bukan menilai ikut-ikut di YouTube ya. Orang menilai kada, memang kami melihat sidin Bapandir nangka itu hendak bujur kah ikam Bapandir nangka ini. Nah. Kalau masalah fikih banyak bertentangan kada apa-apa. Tapi ada hal-hal yang bersangkut paut dengan akhlak kita, terutama dengan Nabi kita. Nah, paksa ini ditagurakan. Dan kita kada boleh ma'anuakan umat Nabi Muhammad masuk neraka, masuk ikam masuk mau kasihannya pang Nabi kita kasih sayang dengan apalagi para dai-dai itu, karena ma'anuakan bahwa itu tak salah. Amun kita tak salah kan murkanya Tuhan kena. Nah lalu kita jaga, misalnya minta maaf, nah tak kasih itu pulang, tapi memang ini kenyataan. Berpoligami ini kada bisa kita adil. Nabi aja kada kawa adil. Oh jangan ente. Kalimatnya aja di itu, walau harostum, andai kata kalian benar-benar menginginkan adil kada kawa, itu harostum kalian. Kalau Nabi kada ada adil dengan Nabi. Nabi memiliki sifat sempurna diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat harostum bukan harosta. Harostum itu artinya ikam biar kayak apa bahimat. Ikam itu orang banyak, kalian tuh maksudnya. Bukan harosta. Kalau harosta ke Nabi. Kalau Nabi dikatakan kada adil, siapa pang lagi jadi contoh adil? Hanwaninya keasikan pang. Keasikan lepas daripada bimbingan guru. Pokoknya kalau orang sudah jadi ulama, jadi kiai, kada mau lagi besi guru, setan gurunya. Nah maka sekalipun kita sudah jadi ulama, mengingati benar yang anum-anum nih, yang hanyar timbul
Malah mengatakan, bukan merasa tinggi kita kada, mengatakan dihormati para ulama kita yang terdahulu, para ulama kita yang masih hidup. Nah, ulun mengingatkan juga kepada jamaah, diingati kita ahlus sunnah wal jamaah, kalau tasawufnya mengikut Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, Al-Imam Ghazali, itu mendasari, dan imam-imam para ulama yang lain yang sewarna dengan beliau, sejalan. Kemudian untuk tauhidnya Abu Hasan Asy'ari, Al-Maturidi, Al-Baqillani, dan para ulama kita. Lalu timbullah Miftahul Jannah, Tuhfatul Murid, Hudhudi, Ad-Dasuki. Nah itu lain Imam Asy'ari, tapi itu mengikut Al-Asy'ari Ahlus Sunnah wal Jamaah kayak itu tuh. Nah di fikihnya ikuti 4 ulama, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, dan yang di bawah jutaan ulama yang mengikut masing-masing ini. Jangan bisa-bisa seorang. Nah itu aja, selamat tuh. Kalau bertentangan, ini ada pendapat yang sudah disepakati, rukun iman 6, rukun Islam 5, rukun iman percaya kepada Allah, percaya kepada kitab-kitabnya, percaya kepada malaikatnya, percaya kepada nabi, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada takdir baik dan buruk dari Allah Ta'ala. Kalau ada pendapat orang bertentangan dengan rukun iman ini berarti bisa sasat, itu kemungkinan sasat kalau kita umpati. Nah kalau ada bertentangan dengan rukun Islam, dengan pekerjaan zahir kita, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, kada sempurna orang nih. Kalau ada orang kada bersembahyang, bertentangan rukun Islam, mesti ada rukun Islam. Nyaman aja kada lagi bercari dalil, ini aja orang nih kada mau berzakat sugih, bertentangan dengan sini, rusak Islamnya, kada sempurna. Nah makanya syahadat menentukan. Kalau orang ini kada mau bersyahadat, apa itu arti syahadat? 2, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Inya hendak ke Allah Ta'ala aja kada mau ke Nabi. Sedangkan orang bersyahadat, aku Allah Ta'ala aja, menghadap langsung Allah Ta'ala. Nabi dibawa ke mana? Nah mesti ada semua ini yang 11 macam ini. Nah kita camkan, kita hunjamkan ke dalam hati sanubari kita, kita jadikan keyakinan yang sudah disepakati oleh mayoritas ulama. Kalau ada yang bertentangan, misalnya ada yang bahwa ada nabi selain Nabi Muhammad, kada percaya kepada nabi-nabi, karena percaya kepada nabi dan rasul itu bahwa termasuk nabi kita Nabi Muhammad, di Quran nyatakan bahwa kada ada nabi selain Nabi. Berarti sasat itu. Kalau ada orang bepada ada Jibril, bepada Jibril, mengaku Jibril. Kan di Indonesia aja kalau Jibril kawa ditangkap, Lia Eden. Kita tahu Jibril malaikat kada kawa dilihat, ya. Kecuali diberitahu, atau nabi yang kawa melihat malaikat. Kalau kita secara kada kawa melihat. Nah, mengaku Jibril, berarti bertentangan dengan percaya kepada malaikatnya. Nah, orang kada percaya pada hari kiamat, kada yakin, atau ajab kubur itu kisahnya aja kada ada maknawi, kada ada secara hisi yang memang disiksa itu kada ada. Nah itu kada percaya kepada yang goib. Nah ini semua kita ikuti para ulama kita yang terdahulu. Jangan jo merasa ini kada mau dipadahkan bungul, kada mau, kada mau umpat supaya dipadahkan pintar. Sudah kita bakalah aja ikuti para ulama kita yang terdahulu. Saya kira ini dulu yang dapat saya sampaikan. Jadi zikir tadi, zikir lisan, zikir hati, zikir roh, anyar zikir sir. Mudah-mudahan pada kesempatan lain kita bisa berjumpa lagi, dan kita bacakan Fatihah khususnya untuk Habib Abdullah bin Muhdor bin Hasan As-Segaf yang masih dalam tahap penyembuhan habis operasi, dan juga saudara-saudara kita yang sakit, ya. Dan mudah-mudahan juga kita niatkan sekalian, karena Fatihah tergantung niat orang yang membaca. Kita niatkan mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan rezeki kita
yang berdagang mudahan payu dagangannya, yang bagawi mudahan banyak duitnya ya. Pokoknya qabul hajah kita berkat surah Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya rabbi bi jahi nabiyyikal mustafa rasulikal murtada wa bi jahi wa sahbihi wa bi jahi ulama wal awliya was salaha. Allahumma tahhir qulubana min kulli wasbin yub'iduna min syahadatik wa mahabbatik wa amitna 'ala sunnah wal jamaa'ah wa syauq ila liqa'ika ya dzal jalal wal ikram ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah la quwwata illa billahil ali.